Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Mau merat kemana? Tanya Bladra Wikuyana. Aku sudah bilang, sekali masuk ke sini, mesti lepas nyawa di sini. Wiro Sableng tak berikan sahutan. Kalau saja ada 10 manusia jahat sesakti Bladra Wikuyana di atas jagat ini, pastilah dunia akan tenggelam dalam kekalutan, pikirnya. Ketika lawan menyerang kembali, pendekar 212 sambut dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Untuk beberapa ketika lamanya, serangan tongkat Bladra Wikuyana terbendung dan kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro Sableng untuk melompat ke udara, menukik kembali dan lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Dentuman yang dahsyat terdengar. Wiro terpaksa turun ke pelataran batu karang kembali karena pukulannya kena disapu aliran angin hitam tongkat lawan. Pemuda ini kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Pemuda ini merutuk sendiri dalam hatinya. Dalam merutuk itu, tongkat lawan menyapu di atas kepalanya. Wiro lompat ke samping, tongkat menghantam dinding karang sampai hancur berantakan. Ketika Bladra Wikuyana balikan tubuh siap untuk menyerang kembali, langkahnya tertahan. Kedua matanya yang merah memandang tak berkedip pada senjata berbentuk kapak bermata dua yang ada di tangan lawannya. Bergidik juga angin topan dari barat melihat senjata tersebut. 20 tahun yang silam, dia pernah saksikan sendiri kehebatan kapak maut naga geni 212. Kini apakah sanggup dia menghadapinya? Angin topan dari barat! Pendekar 212 buka mulut. Baiknya kau lekas-lekas minta tobat atas kejahatanmu selama ini. Sebentar lagi, tentu sudah tak keburu. Angin topan dari barat atau Bladra Wikuyana tindih rasa jerihnya dengan tertawa bergelak. Tahu akan kehebatan senjata di tangan lawan, maka dia segera menyerang lebih dahulu. Sinar hitam bergulung-gulung ke arah pendekar 212. Pemuda ini sambut serangan lawan dengan pergunakan jurus orang gila menggebut lalat. Kapak naga geni 212 di tangannya berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara berdengung macam suara 1000 tawon. Terkejutnya Bladra Wikuyana bukan kepalang ketika merasa bagaimana kini tongkat saktinya tak dapat lagi bergerak leluasa, tertindih, terbendung, dan terpukul angin kapak bermata dua di tangan lawan. Bladra Wikuyana percepat permainan tongkatnya dan menyerang dengan jurus-jurus lihai mematikan. Namun tetap saja tak dapat keluar dari tindihan senjata lawan. Dan kini, sesudah bertempur di jurus yang ke-98, maka mulailah jago tua ini terdesak hebat. Diam-diam, Bladra Wikuyana cucurkan keringat dingin. Ditahannya sedapat-dapatnya serangan senjata lawan. Satu kali tongkatnya beradu, dan tak ampun ujung tongkat terbabat putung. Bladra Wikuyana tak berani lagi bentrokan senjata. Matanya kini liar mencari kesempatan untuk kabur. Dia menggeram karena telah menyuruh murid-muridnya menurunkan tangga gantung, karena tangga dari tali itulah satu-satunya jalan untuk kabur keluar jurang batu karang. Karena pikirannya bercabang dua, satu memikir jalan untuk lari, kedua memusatkan pada serangan lawan, maka pertahanan Bladra Wikuyana sering-sering melompong. Hal ini bukan tak dilihat oleh pendekar 212. Kalau saja dia mau, maka sudah sejak tadi dia melabrak manusia brewok bertangan dan kaki buntung itu. Dari mulut pendekar 212 mulai terdengar siulan membawakan lagu tak menentu. Sambil kirimkan bacokan ke pinggang, Wiro Sableng putar gagang kapak. Kedua mata kapak membuat setengah lingkaran. Salah satu daripadanya memapas pergelangan tangan kanan Bladra Wikuyana yang terbuat dari kayu. Tangan palsu yang ujungnya berbentuk arit itu kutung dan lepas mental ke udara. Bladra Wikuyana melompat ke belakang, mukanya pucat pasi. Dia mengerang karena aliran aneh yang berhawa panas dari senjata lawan menembus melalui kutungan tangan kayu ke dalam tubuhnya. Cuma lengan kayumu saja angin topan dari barat. Kenapa mesti pucat macam mayat? Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Sekarang aku minta kaki kayumu. Habis berkata begitu, Wiro Sableng bersiul dan melompat ke udara. Kapaknya membabat ke kepala Bladra Wikuyana. Jago tua ini yang tak berani lakukan bentrokan senjata cepat-cepat melompat berkelit dan lancarkan serangan balasan dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin hebat. Namun dengan kapak naga geni 212 di tangan, segala pukulan tangan kosong bagaimanapun hebatnya dari manusia brewok yang bergelar angin topan dari barat itu tiada artinya lagi. Kapak naga geni 212 membacok ke bahu, berbalik merampas pinggang, menderu lagi ke kepala membuat tokoh silat tua dan berpengalaman luas itu menjadi sangat sibuk. Dan ketika tiba-tiba sekali senjata lawan membabat ke bawah, dia tak punya kesempatan lagi untuk mengelak. Untuk kedua kalinya mata kapak membabat anggota badannya, yaitu kaki kayu Bladra Wikuyana sebelah kanan. Meski huyung-huyung, tapi laki-laki ini masih sempat melompatkan diri keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya pucat sekali dan keningnya penuh keringat. Di dalam dadanya menggelegak rasa benci, dendam, nafsu untuk membunuh. Dengan tahan tubuhnya pada ujung tongkat, Bladra Wikuyana pejamkan mata, mulutnya komat kamit. Ilmu apa yang kau mau keluarkan angin topan dari barat? Sebaiknya dengar omonganku.
Aku yang muda ini masih mau kasih ampun kepada kau jika kau berjanji untuk bertobat dan hidup di jalan yang benar. Tidak lagi berbuat kejahatan tapi mempergunakan ilmumu buat menolong sesama manusia. Bagaimana? Beladrawi Kuyana buka sepasang matanya. Sedikit mulutnya berkemik mengejek. Jangan kira kau sudah menang bocah hijau. Aku masih jauh dari kalah. Lihat mukaku bocah hijau. Lihat mukaku. Mata Wiro Sableng menyipit. Ketika diperhatikannya tampang Beladrawi Kuyana, terkejutlah dia. Kepala tokoh silat itu kini menjadi 6 dan berwarna hitam. Gigi-giginya merupakan caling-caling yang mengerikan. Bola-bola matanya besar, sedang lidahnya panjang menjulai sampai ke dada. Dari 12 mata yang ada, di 6 kepala itu memancar sinar hijau. Ah, ilmu siluman macam begini hanya pantas untuk menakut-nakuti anak kecil. Ejek Wiro Sableng. Disapukannya kapak naga geni 212 ke muka. Angin deras membuat Beladrawi Kuyana terpelanting, tapi muka silumannya masih juga seperti tadi, malah semakin menyeramkan. Tiba-tiba, dengan menggerang keras laksana harimau terluka, menerjanglah tokoh silat itu didahului oleh 12 sinar hijau yang keluar dari mata silumannya. Tua bangka geblek, dikasih ampun malah keluarkan ilmu yang bukan-bukan. Rutuk Wiro Sableng, ditunggunya beberapa detik. Sesaat kemudian, berkiblatlah kapak mautnya dari atas ke bawah. Angin topan dari barat terkapar di pelataran batu karang tanpa berkutik, juga tanpa menjerit. Kepalanya sampai ke dada terbelah 2, darah membanjir. Tamatlah riwayat tokoh silat dari golongan hitam itu, yang selama hidupnya telah menebar benih kejahatan dan mendidik manusia-manusia untuk disesatkan. Wiro Sableng garuk rambut gondrongnya dan meludah. Jijik juga dia melihat darah yang membanjir dari tubuh Beladrawi Kuyana. Dipandangnya kapak maut naga geni 212 di tangannya. Mata kapak itu berlumuran darah. Pemuda ini goleng-goleng kepala. Kapak hebat. Kemudian sekali hembus saja, maka noda darah pada mata kapak pun lenyaplah. Senjata sakti pemberian Yang Sinto Gendeng itu segera dimasukkannya ke balik pinggang kembali. Selama setengah jam Wiro Sableng memasuki dan menggeledah isi gua Sangreng. Di sini ditemuinya banyak sekali persediaan makanan dan uang serta barang-barang perhiasan. Menurut pikiran Wiro, uang serta perhiasan itu mungkin sekali hasil rampokan yang ditimbun menjadi milik perguruan gua Sangreng. Wiro mengambil sejumlah uang dan perhiasan sekedar bekal di perjalanan. Kemudian pemuda ini duduk di sebuah kursi besar dan menikmati makanan yang ada di dalam gua itu. Waktu dia keluar dari gua, dilihatnya langit sudah sangat merah kekuningan, tanda matahari hampir tenggelam. Pemuda ini segera mencari tangga tali. Tangga tali itu kemudian dilemparkannya pada patok runcing batu karang di tepi jurang sebelah atas, dan mulailah pendekar ini menaiki anak tangga demi anak tangga menuju ke atas. Dari atas sebelum berlalu, dilayangkannya pandangannya untuk terakhir kali ke dalam jurang batu. 26 mayat berkelimpangan di mana-mana. Pemuda ini garuk dan goleng-goleng kepala, dan mulailah dia melangkah sepembawa kakinya. Malam tiba nanti, entah di mana dia akan berada. Suara siulannya yang mengumandang di belantara batu-batu karang. Sambil terus berjalan, bernyanyilah pendekar ini. Langit merah, angin silir, surya tenggelam di ufuk barat. Malam yang datang tentu dingin dan gelap. Berjalan seorang diri memang tidak enak, tapi selalu diikuti orang lain juga tidak enak. Nyanyian ini tiada menentu nadanya dan diulang-ulang sampai beberapa kali. Akhirnya di satu penurunan curam, pendekar 212 hentikan nyanyiannya dan duduk di sebuah unggukan batu. Sambil tertawa-tawa berkatalah, "Hehehe, manusia yang ikuti aku kenapa sembunyi di belakang batu? Coba keluar unjukkan jidat, apa betul manusia atau hantu?" Wiro memandang pada celah batu karang yang tadi dilewatinya. Suasana hening saja. "Ah, manusia di belakang batu tentu seorang pemalu," katanya. "Biarlah, aku sendiri yang lihat tampangnya." Habis berkata begitu, Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah celah batu. Sebagian lagi terguling ke bawah, dan dari balik batu terdengar seruan tertahan. Apa yang tak diduga oleh pendekar 212, ternyata bahwa penguntitnya sejak dari jurang gua Sangreng tadi adalah seorang gadis.